Dari Kota Bima, kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. bersama saya Bapak Sulaiman SPD dari SD 16 Serana Kota Bima. bersama saya Ibu Nur Atum Sayati, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 13 Kota Bima. Dan yang terakhir, saya Ahmad Ali Al-Husaini dari SDN 2 Sunter Kota Bima. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam Bu Atun. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Iman? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Atun? Alhamdulillah sehat juga Pak Iman. Oh iya Pak Iman, nanti akan melakukan proses coaching ya Pak Iman. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Pak Iman. Boleh Bu. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachingnya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Bapak ya? Boleh Bu. Nah, untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu, nah, jadi berkaitan dengan coaching yang akan saya lakukan nanti sebagai coach, nanti kompetensi yang akan ingin saya kembangkan itu adalah berkaitan dengan tentang kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan dengan aktif, lalu yang ketiga melanjutkan dengan pertanyaan berbobot. Oh baik Pak Iman, jadi yang ingin Bapak Iman kembangkan itu ada 3 kompetensi ya? Iya. Yaitu terdiri dari kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul Pak Iman? Betul Bu. Nah, di antara ketiga pertanyaan itu, kira-kira yang lebih spesifik yang akan Pak Iman kembangkan dalam observasi itu apa? Jadi baik Bu, terima kasih. Jadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah berkaitan dengan mendengarkan aktif Bu. Kemudian selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin seperti itu nanti Bu. Oh baik, jadi ada 2 yang akan Bapak Iman kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Iman. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang seperti apa yang ingin Bapak Iman dapatkan nantinya? Iya, baik. Di sini Bu, saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan yaitu ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah yang seperti apa yang akan dilakukan oleh coaching nanti Bu. Oh baiklah Pak Iman, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bapak. Iya Bu. Baik, Bapak terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya ya Bapak. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak Iman. Iya Bu, baik Bu. Ya silakan Bapak melaksanakan proses coachingnya. Iya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iman. Bagaimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah baik Pak Iman. Gimana kabarnya Pak Iman hari ini? Alhamdulillah juga baik Pak Ali. Alhamdulillah Pak Ali.
Pak Ali, saya dengar Pak Ali ada yang mau dibicarakan dengan saya. Iya benar Pak, saya ingin menceritakan beberapa masalah yang ada di sekolah saya. Oh iya, jadi dalam waktu 15 atau 20 menit ke depan ya Pak Ali ya, silakan Pak Ali menceritakan apa sih yang menjadi permasalahan Pak Ali. Iya Pak, jadi gini Pak, saya melihat di sekolah saya itu siswa sangat bosan banget belajar. Dikarenakan rekan-rekan guru itu pembelajarannya monoton Pak, hanya menggunakan metode ceramah saja. Mereka tidak menggunakan media ataupun sarana prasarana yang mendukung pembelajaran seperti fokus, lapangan dan sebagainya. Mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang begitu-begitu saja sehingga siswa mungkin merasa bosan untuk belajar. Oh iya, baik Pak Ali. Berarti artinya di sekolah Pak Ali itu guru-guru itu belum melakukan pembelajaran yang bervariatif ya Pak, begitu ya Pak ya? Iya, benar sekali Pak. Pembelajarannya dengan ceramah gitu-gitu aja Pak. Setelah saya tanya siswa gimana pembelajarannya, mereka jawab malas Pak Guru. Jadi mereka tidak antusias untuk belajar. Oh iya, baik Pak Ali. Kira-kira apa yang ingin Pak Ali dapatkan dari percakapan kita ini? Iya, saya pingin adanya perubahan di sekolah saya Pak. Ya walaupun sedikit lah ada perubahan, seperti misalnya menggunakan metode atau media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Oh, jadi Pak Ali ingin adanya perubahan dalam rekan-rekan Pak Ali untuk merubah cara mengajar ya Pak Ali ya? Iya benar Pak, pinginnya ada perubahan seperti itu Pak. Oh iya betul. Pak Ali, berarti perubahan yang seperti apa yang Pak Ali harapkan dari rekan-rekan guru Pak Ali? Iya, perubahan yang tentunya menuju lebih baik lagi ya Pak. Seperti penggunaan metode yang ada di dalam sekolah itu harus bervariasi, model pembelajaran juga harus bervariasi. Terus pemanfaatan media yang ada di sekolah seperti infokus atau sarana prasarana seperti di lapangan mungkin bisa digunakan oleh guru-guru di sekolah. Oh iya, berarti itu pembelajaran bervariatif ya Pak ya. Iya. Pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Pak ya. Iya. Kira-kira untuk di sekolah itu levelnya sudah sampai mana ya Pak Ali? Iya, mungkin kalau bisa dinilai itu mungkin nilai levelnya 5. Karena ada beberapa guru yang sudah melaksanakan metode dan media yang variatif, inovatif, namun sebagian banyak, bahkan lebih banyak menggunakan metode yang monoton, yaitu ceramah saja. Baik Pak Ali ya. Jadi kira-kira level berapa sih yang ingin Pak Ali lihat dari rekan-rekan Pak Ali di sekolahnya? Ya nggak jauh-jauh banget sih Pak, supaya lebih realistis lagi mungkin ya bisa lah 7. Karena saya melihat beberapa guru antusias dalam melakukan pembelajaran atau perubahan, namun bingung cara memulainya seperti apa, cara menggunakannya seperti apa. Oh gitu. Kalau sudah begitu berarti langkah-langkah yang akan Pak Ali lakukan itu untuk membantu guru-guru dalam rangka melakukan perubahan pembelajaran itu, menurut Pak Ali itu seperti apa Pak? Mungkin yang pertama saya akan lakukan adalah mendiskusikan permasalahan ini kepada rekan-rekan saya, bagaimana tanggapannya. Jika ada tanggapannya, saya ingin memberikan mentoring kepada mereka. Oh, berarti melakukan mentoring ya Pak ya? Iya benar Pak. Selain mentoring, apakah ada
strategi yang lain yang dilakukan Pak Ali dalam melakukan perubahan pada rekan-rekan Pak Ali? Kira-kira apa strateginya, Pak? Sepertinya ada sih Pak, mencakup skala yang besar. Bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu Pak. Baik, kira-kira Pak Ali tadi ada mentoring ya, dan juga workshop. Nah, kira-kira kalau dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk melakukan ini, metode atau strategi yang dilakukan itu yang mana Pak? Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Pak, karena mentoring ini sasarannya yang pingin mau ada perubahan. Jadi kalau ada pelatihan nanti ada sasarannya, karena tuntunan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri. Jadi nggak ada kemauan secara sendiri dari teman-teman, kan percuma juga ada pelatihan Pak. Saya pinginnya sih melakukan mentoring karena ini benar-benar dari rekan saya. Baik, jadi setelah saya mendengarkan cerita Pak Ali, kira-kira menurut Pak Ali juga siapa yang bisa membantu Pak Ali nanti pada saat melakukan itu? Iya, saya punya teman Pak, dia jago banget nih IT-nya. Mungkin nanti bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dulu dengan, mungkin saya akan menyamakan konsep dulu dengan teman saya tadi. Oke, baik Pak Ali, berarti nanti Pak Ali akan mengadakan kolaborasi ya Pak Ali ya, yang dengan rekan Pak Ali, yaitu Pak siapa tadi Pak Ali? Pak Joko. Pak Joko, ya baik. Kemudian dengan rekan lain ada nggak Pak Ali? Iya, sepertinya belum ada sih Pak, karena kan kita kalau kolaborasi itu mencari teman yang satu frekuensi dengan kita. Kalau berbeda frekuensi takutnya nanti terjadi berbagai macam permasalahan. Oke, nah baik Pak Ali. Nah Pak Ali, sekarang kita ini kan sudah berada di penghujung pembicaraan kita. Jadi percakapan kita ini apa sih ya dari percakapan ini yang Pak Ali dapatkan? Iya Pak, jadi dari pembicaraan ini saya mempunyai sedikit gambaran bagaimana caranya saya melakukan sebuah perubahan di sekolah, khususnya memberikan dampak yang baik kepada rekan-rekan saya agar mereka bisa menerapkan sedikit metode yang bervariasi agar siswa tidak menjadi bosan lagi dalam belajar. Wah, kayaknya cukup seru ya Pak ya. Nanti saya penasaran sekali dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak. Saya sudah tidak sabar lagi nih Pak Ali menunggu cerita-cerita dari Pak Ali setelah melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan dulu ya sampai di sini Pak Ali percakapan kita ini. Mungkin lain waktu kita dapat mengobrol lagi dengan memberikan masukan-masukan yang lebih positif dan baik lagi. Siapa, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Iman. Ya. Semoga kita bisa bertemu kembali dan berkolaborasi kembali. Ya, sama-sama kembali Pak Ali. Jadi semoga kita bisa bertemu kembali. Amin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Iman, bagaimana tadi hasil proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu. Jadi tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Pak Iman. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan nih Pak Iman yang akan saya tanyakan kepada Pak Iman. Pertanyaan pertama nih Pak Iman, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coach tadi terkait indikator ketercapaiannya? Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi tadi selama coaching saya sudah melakukan alur kita Bu. Jadi dengan menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah,
kemudian yang terakhir saya menanyakan tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab, kemudian saya juga menggali potensi coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oh baiklah, jadi Pak Iman sudah berhasil ya melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga nih Pak Iman, ada beberapa catatan nih Pak. Pak Iman tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci. Kemudian Pak Iman sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Iman sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik Pak. Nah, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan dengan koci. Pak Iman sudah berfokus terhadap koci. Di situ Bapak sudah ada mendapatkan kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan dengan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa ya Pak Iman. Pak Iman sudah melakukan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi ya Pak Iman dalam kegiatan coaching selanjutnya. Oh iya nih Pak Iman, satu lagi nih. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak Iman kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Iya, baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin mendalami lagi tentang pemahaman saya berkaitan dengan alur Tirta pada coaching tersebut Bu. Sehingga pada coaching selanjutnya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar dan lebih baik lagi Bu. Oh baiklah, luar biasa ya Pak Iman. Jadi Pak Iman akan mendalami lagi alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya ya Pak Iman. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pak Ali, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Iman bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Jadi baik Pak, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kegiatan pada kita saat ini, yaitu tentang observasi yang akan kita lakukan. Namun sebelum kita melakukan observasi, ada yang perlu saya tanyakan dan saya konfirmasi dulu dengan Bapak terkait dengan kegiatan kita ini. Baik Pak, yang pertama saya ingin konfirmasi mengenai rubrik yang akan kita lakukan pada kesempatan ini terkait dengan penilaian atau poin-poin yang akan kita nilai dalam rubriknya nanti. Jadi kita langsung ke pertanyaan aja Pak Ali ya. Boleh. Jadi pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa sih yang ingin Pak Ali kembangkan pada coaching kita kali ini? Iya, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya baik Pak. Jadi kemudian yang kedua yang ingin saya konfirmasi adalah pertanyaan keduanya, kompetensi apa yang mana yang ingin Pak Ali kembangkan lebih spesifik berkaitan yang ingin diobservasi. Iya, 2 kompetensi terakhir yang saya sebutkan tadi. Yang pertama mendengarkan dengan aktif, yang kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, terima kasih Pak Ali ya. Kemudian ini yang terakhir Pak, indikator apa ya yang ingin, atau bagaimana indikator yang ingin Bapak lakukan dalam proses coaching kita kali ini? Ya, indikator dalam coaching kali ini adalah bagaimana coach atau yang saya
coaching nanti bisa menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan setiap masalahnya. Baik, demikian dulu ya Pak Ali ya. Saya sudah tahu apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan observasi kita. Kemudian coaching kita ini mudah-mudahan berjalan dengan baik. Terima kasih saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya sampaikan mudah-mudahan apa yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Atun? Alhamdulillah sehat Pak Ali. Pak Ali bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Dengar-dengar ada yang Ibu mau ceritakan ya pada hari ini? Iya Pak, betul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ali. Boleh kita luangkan waktu kita 15-20 menit. Saya akan mendengarkan apa permasalahan Bu Atun hari ini. Gini Pak Ali, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ini Pak, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode yang konvensional, ceramah. Padahal kita ketahui bersama ya Pak Ali, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah kita tidak mau terjadi perubahan, jadi mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariasi Pak. Seperti itu Pak Ali. Oh iya, baik. Berarti dari cerita Bu Atun dapat saya garis bawahi bahwa di sekolah kita saat ini guru-guru sangat menggunakan metode konvensional saja, tidak terampil. Ya, betul Pak Ali, kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih yang model lama saja, gitu loh Pak Ali. Kira-kira dari permasalahan itu apa yang Ibu Atun lakukan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah ini Pak, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran, gitu Pak Ali. Oh, jadi adanya perubahan di sekolah kita ya. Kemudian apa spesifik perubahan yang Ibu Atun inginkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian metode, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan oleh para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi lewat PowerPoint juga. Itu sudah lebih baik Pak, daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun yang supaya lebih bervariatif saja. Seperti itulah Bapak. Oke, dari pemaparan yang Ibu sampaikan, pembelajaran dan metodenya itu sangat variatif. Kira-kira di level sekolah kita saat ini level berapa sih menurut Ibu? Sepertinya masih di level 5 deh Pak, karena di sekolah ini lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 lah Bapak. Oke, berarti level 5. Nah, dari level 5 itu kira-kira berapa level lagi yang bisa ditingkatkan menurut Bu Atun? Mungkin bisa di tingkat ke level 7 loh Pak. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-guru di sekolah kita ini kebanyakan yang senior. Jadi mungkin level 5 ke level 7 itu mungkin masih bisa dilakukan perubahan Pak. Oke, jadi dari level 5 ke level 7. Nah, dari level itu kira-kira usaha apa sih yang Ibu Atun lakukan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru lainnya secara face to face Pak, atau secara bergantian, seperti itu Bapak. Oke, untuk mentoring Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu adakah strategi lain, atau bisakah dan teman-teman tuh nyaman dengan penyampaian Ibu?
Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi Pak, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi. Oke, dari ketiga itu yang Ibu sampaikan, mana nih kira-kira yang paling cepat dan paling efektif menurut Bu Atun untuk pelaksanaannya? Sepertinya yang mentoring ya Pak, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga, tidak sebentar. Kemudian biaya juga harus mencari dari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru yaitu mentoring Pak. Oke, berarti mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Atun memerlukan support atau dana? Atau siapa atau bagaimana rangkaian dari kegiatan mentoring ini? Ada sih Pak, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan ke teman guru di sekolah atau memang ada ahli dari IT atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan Pak guru lainnya. Oke, berarti dengan cara kolaborasi ya Bu. Iya Pak. Jadi kira-kira kapan nih bisa direalisasikan mentoring lewat kolaborasi ini? Insya Allah secepatnya Pak, mungkin minggu depan kita bisa melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah Pak, mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Atun, bagus sekali. Nah dari tadi yang kita percakapan ini, obrolan ini, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari obrolan ini? Dari percakapan kita hari ini Pak, saya mendapat gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru dan sekolah memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu, Ibu sangat baik sekali dalam penyampaiannya tadi. Sudah ada gambaran juga ke depannya bagaimana agar sekolah kita bisa menjadi lebih baik lagi, metodenya lebih banyak variatif dan medianya juga. Saya tunggu kabar Ibu Atun ke depannya, kabar baiknya. Iya, terima kasih Pak Ali sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya nantinya. Sama-sama Bu Atun, kalau ada masalah lagi boleh silakan cerita lagi ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iman. Ya, tadi Pak Ali sudah melakukan kegiatan observasi, melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Atun. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita untuk kegiatan konfirmasi kembali apa yang sudah dilakukan oleh Bapak, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya konfirmasi kembali. Pertama yaitu apa saja yang sudah Pak Ali lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin dicapai tadi? Iya, tadi setelah saya melakukan coaching, saya menggunakan alur tirta, yaitu pertama tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menggali coaching, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari setiap masalah tersebut. Oke, baik. Pak Ali, menurut saya sebagai observer, proses coaching Pak Ali dan Ibu Atun tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Pak Ali juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Atun sehingga Bu Atun bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Dan juga kegiatan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Pak Ali, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya,
Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi dari saat ini. Nah, itu Pak Ali. Jadi semoga kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Ali ya. Jadi demikian mohon kita pada kali ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita ke depannya dan untuk perbaikan kita ke depannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih atas doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Atun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Atun? Alhamdulillah sehat Bapak. Gimana kabar Pak Ali hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Atun. Baiklah, di sini saya melakukan coaching, betul? Iya betul Pak Ali. Iya, jadi di sini saya sebagai observer saya akan mengamati dan menilai kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Atun. Apakah Bu Atun nanti menggunakan alur tita atau tidak? Kemudian bagaimana cara Ibu Atun mengajukan pertanyaan berbobot dari kata kunci yang diberikan oleh coaching dan bagaimana coaching menjawab pertanyaan dari Bu Atun. Dan tentunya jangan lupa Bu Atun menggunakan prinsip coaching dalam observasinya nanti, dalam kegiatan coachingnya nanti, seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya baik Bapak. Dalam proses coaching ini, kira-kira kompetensi apa sih yang Ibu Atun ingin kembangkan? Baik Bapak, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang satu lagi Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya nanti. Oke, dari ketiga kompetensi yang Ibu Atun sampaikan, tolong kasih spesifik lagi kompetensi mana yang ingin Ibu Atun realisasikan pada coaching kali ini. Baik Bapak, dari ketiganya mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifiknya adalah yang mendengarkan aktif Bapak. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya dapat kehadiran penuh atau present dengan mendengarkan aktif, maupun saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kuncinya yang disampaikan oleh coachingnya nanti. Kemudian dari kompetensi itu, apa sih indikator yang Ibu Atun ingin lakukan, yang ingin Ibu Atun capai? Indikator capaian yang ingin saya capai yaitu saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atau permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya yang harus dilakukan. Baik Bu Atun, cukup bagus dari pemaparannya tadi. Ini saja kegiatan sebelum kita melakukan coaching. Saya doakan semoga kegiatan coaching Bu Atun nanti bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam Bu Atun. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Iman? Alhamdulillah sehat Bu Atun. Bagaimana kabar Ibu Atun sendiri? Alhamdulillah sehat Pak Iman. Di sini katanya Pak Iman ada yang mau Pak Iman bicarakan. Emang apa yang ingin Pak Iman bicarakan? Betul Bu Atun. Jadi di sini ada yang ingin saya tanyakan dan ingin saya sampaikan pada Ibu Atun. Ibu Atun ada waktu 15 atau 20 menit? Iya ada Pak. Baik. Jadi begini Ibu Atun. Jadi saya ingin menceritakan berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah Bu. Setelah saya mengamati di sekolah saya itu, cara pembelajaran yang dilakukan itu masih monoton Bu. Jadi pembelajarannya itu masih menggunakan metode yang lama atau metode konvensional, yaitu dengan ceramah gitu Bu. Jadi terkadang membuat siswa-siswa itu tidak menjadi bosan Bu dalam pembelajaran. Nah, saya ingin pembelajaran yang lebih bervariatif
yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah saya, Bu. Nah, jadi di mana pada pembelajaran pada zaman sekarang itu kan sudah merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi kan sekarang, Bu. Jadi sudah sangat pesat sekali teknologinya. Nah, jadi sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Begitu, Bu. Jadi Pak Iman ini ingin menyampaikan materinya bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang nih selama kurang lebih 15 sampai 30 menit nih, apa sih harapan yang ingin Bapak Iman dapatkan? Ya, harapan saya, Bu, jadi setelah pembicaraan kita ini, saya ingin ada perubahan. Jadi membantu guru-guru saya nih, Bu, supaya metode pembelajarannya itu seperti yang ada sekarang, Bu. Jadi menggunakan teknologi. Baik, jadi ada perubahan dari penyampaian materi ya, Bapak. Kira-kira perubahan penyampaian materinya seperti apa yang ingin Pak Iman sampaikan? Jadi maunya saya, Bu, jadi perubahan yang ingin saya lakukan itu berkaitan dengan metode, jadi penggunaan media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya dengan metode-metode sekarang yang lagi marak nih, Bu. Misalnya penggunaan aplikasi seperti Quizzes atau dengan menggunakan PowerPoint, Bu. Nah, jadi menurut saya itu cukup bagus untuk penggunaan media pembelajaran sekarang, Bu. Oh iya, baik, intinya Pak Iman penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya, Bapak? Iya. Ya, jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada di level 1 sampai 10, kira-kira kondisi situasi di sekolah Bapak ini berada di level berapa? Ya, kalau diukur dengan angka, Bu, kondisi sekolah saya sekarang itu berada di level masih dalam level 5, Bu. Sehingga masih banyak guru di sekolah saya itu senior. Itu yang membuat saya memberikan penilaian bahwa di sekolah saya itu masih dalam taraf levelnya level 5, karena faktornya adalah guru-guru yang senior, Bu. Oh iya, masih di level 5 ya, Bapak. Jadi kira-kira Bapak tuh mau meningkatkannya tuh sampai ke level berapa? Ya, menurut saya, Bu, jadi target saya itu guru-guru itu nyampe level 7 lah. Sehingga menurut saya itu sudah cukup baik, mengingat itu guru-guru masih banyak yang senior, Bu. Oh iya, baik Pak Iman. Pak Iman menginginkan di level 7 ya? Ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira pilihan ide yang seperti apa atau rencana yang seperti apa yang ingin Pak Iman lakukan? Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan ya, Bu, apa yang mungkin saya perbuat. Jadi yang pertama itu yang membuat pendampingan atau mentoring, sehingga memberikan pemahaman kepada rekan-rekan secara bergiliran seperti itu, Bu. Oh iya, baiklah Pak Iman. Berarti Pak Iman ingin melakukan mentoring dan metode pendampingan. Nah, strategi selanjutnya tuh Pak Iman ingin melakukan strategi yang seperti apa lagi selain itu? Ya, baik, Bu. Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu, Bu. Jadi saya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, kemudian membuat satu workshop atau pelatihan gitu, Bu, tentang media pembelajaran yang ada di sekolah. Oh, baik. Jadi pilihan duanya ini mau melakukan mentoring atau Pak Iman mau berkonsultasi dulu di kepala sekolahnya untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua ini nih, kira-kira yang nyaman yang dilakukan oleh guru di sekolah Pak Iman itu yang mana?
Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan, Bu. Nah, jadi mengingat tadi banyak kondisi guru itu yang sudah senior, sehingga mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalnya untuk workshop, dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat juga, Bu. Jadi waktu yang dibutuhkan itu lebih lama. Oh iya, jadi baiklah, intinya Pak Iman ini memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop. Baik itu metode mentoring, ya, ini kira-kira kapan Pak Iman ingin melaksanakan metode ini? Mungkin secepatnya, Bu. Jadi saya akan melakukannya mungkin mulai dari minggu depan, Bu. Oh, oke, baiklah. Berarti mulai minggu depan Pak Iman akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah nanti seseorang yang akan membantu pelaksanaannya nanti? Iya, baik, Bu. Jadi di sekolah ini mungkin saya nanti akan berkoordinasi dengan guru-guru yang sudah bisa melakukan itu, terutama Pak Joko, Bu. Oh iya, berarti Pak Iman akan berkolaborasi dengan guru-guru lainnya. Iya. Baiklah Pak Iman, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita hari ini. Yang tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita dari Pak Iman ke depannya. Apakah Pak Iman berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak Iman. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Pak Iman dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, Bu, selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran, Bu, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru saya yang berada di sekolah sehingga mengubah proses pembelajaran itu menjadi bervariatif, baik itu menggunakan melalui metode mentoring, Bu. Ya baiklah Pak Iman, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan kita bisa mengobrol-ngobrol lagi dan saya bisa mendapatkan aksi dari kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Iman nantinya. Ya, Bu. Terima kasih saya sampaikan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Aton, coachingnya berjalan dengan baik. Tadi sebelum melakukan coaching kita juga telah melakukan perbincangan. Ada beberapa indikator yang Ibu Atun ingin capai dan Ibu Atun lakukan. Nah, dari indikator itu apa indikator yang telah dicapai oleh Ibu Atun? Baik Pak, alhamdulillah. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelumnya, melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Setelah itu, saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu, Bapak. Iya, menurut saya juga sebagai observer yang Ibu Atun lakukan tadi sudah baik sekali. Bagaimana Ibu Atun itu udah melakukan coaching dengan alur tirta, seperti melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusi sendiri. Kemudian selain itu juga coaching ini buah juga menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Atun. Di sini sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, pertemuan kita hari ini, saya ada pertanyaan lagi nih Bu Atun. Iya Pak. Dari yang sudah Ibu Atun lakukan tadi, kompetensi apa yang Ibu Atun ingin kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach,
saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Koci dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu, Bapak. Luar biasa Bu Atun ini. Tadi Ibu Atun udah menerapkan Tirta. Itu luar biasa sekali. Di situ terlihat Ibu Atun sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi, respon sudah disampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Ini luar biasa ya Bu. Ibu Atun menggali lebih lagi. Semoga kedepannya Bu Atun lebih baik lagi dari sekarang dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke Bu Atun, saya cukupkan sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama.